Nah, tapi kan banyak juga nih Bu yang orang tua yang khawatir nih Bu kan katanya sudah diimunisasi tapi berapa hari kemudian atau langsung mungkin demam gitu. Ada satu vaksin yang mungkin center di masyarakat itu karena pada proses pembuatan vaksinnya itu bersinggungan dengan babi. Nah, Hmm. neonatal intensive care unit. Jadi di situ untuk melakukan perawatan pada bayi-bayi baru lahir. Disebut juga bayi usia 0 sampai 30 hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat sehat RSUD Kota Padang Panjang. Kembali lagi bersama saya Dani Permana Putra di podcast RSUD Kota Padang Panjang. Masalah anak-anak itu sangat banyak sekali sehingga bikin orang tua pusing lah ya, hampir setengah mati gitu. Nah, anaknya kenapa nih? Tapi daripada kebanyakan masalah itu, yang paling banget nih yaitu masalah imunisasi. Nah, hari ini Dani bersama narasumber kita, woi baku banget ya narasumber ya. Ada Dr. Fitriana, spesialis anak MBiomed. Selamat pagi Ibu, Assalamualaikum Ibu. Selamat pagi menjelang siang. Selamat pagi menjelang siang Bu ya, Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Ibu, warahmatullahi wabarakatuh. ini banyak sekali nih Bu yang bertanya masalah imunisasi. Apa itu imunisasi? Imunisasi mungkin ada juga terkait dengan vaksinasi. Oh, sama Bu. Ada dia dua hal yang berbeda Oh, beda ya Bu sebenarnya. ya. Jadi imunisasi itu adalah proses untuk membentuk kekebalan di dalam tubuh secara aktif. Nah, itu diberikan dengan pemberian vaksin. Nah, itulah prosesnya disebut vaksinasi. Vaksinasi. Iya. Pemberian vaksinasi itu bisa diberikan dengan jalur penyuntikan, serta ada juga vaksin yang ditetes. Berarti nggak harus penyuntikan ya Bu ya? Ada dua caranya. Ada yang disuntik, ada yang ditetes. Oke Bu, seberapa penting Bu imunisasi ini buat anak-anak? Sangat-sangat penting. Sangat penting Bu ya? Sangat penting sekali. Kenapa itu Bu kalau tahu? Karena dengan kita memberikan imunisasi, berarti kita itu gunanya untuk melatih daya tahan tubuh, membentuk antibodi kita, sehingga nanti kalau seandainya tubuh terpapar dengan virus yang masuk, itu badan sudah memiliki proteksi. Gitu. Ya, jadi nanti kalau seandainya berarti itu sama seperti pemberian vaksin ini, seperti kita melatih tentara yang ada di dalam tubuh. Kalau seandainya tentara kita sudah dilatih, begitu ada musuh datang, tentaranya sudah kenal. Udah siap gitu ya Bu dia ya? Sudah siap sehingga nanti langsung melawan musuh yang datang. Oke, berarti kata mungkin masyarakat mungkin nih yang nggak tahu nih Bu, udah imunisasi tapi tetap juga kok sakit ini, tapi tetap juga contoh campak nih Bu. Kan padahal udah imunisasi tapi kok sakit campak juga nih gitu. Berarti lebih ringan lagi Bu ya mungkin ya penyakitnya Bu ya? Iya, betul sekali. Jadi kalau seandainya karena tentaranya sudah dibekali ilmu, begitu ada lawan masuk, nah seperti virus campak, virusnya masuk, badan sudah kenal sehingga nanti dia memberikan perlindungan itu efek samping dari penyakitnya itu tidak seberat kalau seandainya kita tidak divaksinasi. Nah, tapi kan banyak juga nih Bu yang orang tua yang khawatir nih Bu kan katanya sudah diimunisasi tapi berapa hari kemudian atau langsung mungkin demam gitu Bu. Jadi mereka takut juga gitu Bu. Itu benar nggak sih Bu? Apakah semua imunisasi demam Bu? Memang ada beberapa imunisasi yang diberikan itu memberikan efek samping demam. Tapi tentu saja efek sampingnya ini tidak seberat kalau seandainya anak kita terkena penyakit yang terlindungi oleh imunisasi ini. Tidak semua juga imunisasi akan menyebabkan demam. Gitu. Ya. Itu contoh yang demam apa tuh? Kalau demam yang paling berat mungkin itu kalau kita mendapatkan vaksin DPT atau sekarang kan ada Pentabio. Jadi itu melindungi dari difteri, tetanus, pertusis, Haemophilus influenza, serta hepatitis B. Nah, biasanya sih masalahnya itu vaksin Pentabio atau DPT ini yang pertusisnya yang bikin demam. Tapi kalau seandainya kita biarkan anak kita tidak diimunisasi, tentu saja penyakit-penyakit yang 5 ini lebih berat nanti efeknya seperti
pertusis, Hmm. anaknya itu bisa batuk rejan sampai 100 hari. Nah, atau kalau dia tetanus, Iya. anaknya bisa kejang-kejang. Hmm. Atau difteri, kalau seandainya anak terkena difteri itu bisa menyumbat saluran nafas, anaknya bisa sampai meninggal. Nah, Seandainya nih Bu, anak ini udah diimunisasi dan tiba-tiba demam. Apa nih Bu, yang harus disiapkan orang tua untuk mencegah demam tersebut? Apa harus langsung dibawa ke rumah sakit atau mungkin gimana Bu? kalau seandainya memang anaknya baru dilakukan vaksinasi dengan vaksin yang akan kita prediksi dapat menyebabkan demam, biasanya itu sudah dikomunikasikan dengan orang tuanya. Betul. Kita sudah bekali, biasanya untuk mencegah untuk menurunkan demam diberikan paracetamol Gitu. atau dikompres. Kompres. Ya, cuman itu yang harus dilakukan. Biasanya kalau demam karena akibat siap imunisasi itu tidak akan lama, hanya biasanya paling mungkin ada yang hanya 6 jam atau bisa paling lama itu 2 hari mungkin. Agak rewel dikit. Agak rewel tentu saja karena kan pemberiannya apalagi dengan disuntik kan. Ya, benar-benar. Mungkin Bu, boleh Ibu terangkan juga nih urutan-urutan atau jadwal-jadwal dari imunisasi gitu kali Bu. Apa aja dari awal gitu. Nah, kalau untuk imunisasi ini ada imunisasi yang memang sudah di cover oleh pemerintah. Nah, mulai dari bayi baru lahir itu sampai usia 9 bulan. Kemudian nanti ada lanjutannya lagi, ada imunisasi untuk lanjutan itu di usia 18 bulan dan ada juga imunisasi untuk anak sekolah. Sekolah juga ya Bu ya? Iya, ada juga untuk anak sekolah, biasanya usia 5 sampai 6 tahun. Dan sekarang juga ada vaksin yang baru itu diberikan pada anak perempuan usia kelas 5 SD. Vaksin apa itu Bu? Nah, itu vaksin HPV yang untuk proteksi untuk human papillomavirus. Iya, dulu ya, itu kan itu program baru yang dulu mungkin ini belum di cover oleh pemerintah karena harganya masih mahal. Sekarang alhamdulillah sudah dapat cover. Jadi mulai dari bayi itu untuk imunisasinya sudah ada BCG, itu untuk vaksin TBC, perlindungan TBC, kemudian DPT, seperti tadi difteri, tetanus, pertusis, kemudian hepatitis B, kemudian polio, ada juga MR, itu untuk morbili dan rubella, rotavirus untuk diare, kemudian ada PCV. Banyak juga Bu ya? Banyak. Suntik semua tuh enggak ya? Kecuali polio rotavirus itu yang tetes ya Bu, ya benar kalau yang suntik lain ya. itu suntik. Nah seandainya nih Bu, sekarang ini sahabat sehat mungkin banyak nih yang ada mungkin yang nggak usah lah vaksin, tapi setelah mendengarkan podcast kita ini Bu, ya udahlah vaksin. Boleh nggak Bu diulang atau gimana nih, dilanjutkan atau gimana Bu? Ya, jadi itu juga dalam imunisasi itu ada nama istilahnya imunisasi kejar. Jadi kalau seandainya mungkin ini ibu ayah bundanya sudah tahu, wah ternyata anaknya memang butuh imunisasi. Nah, nanti bisa dikonsultasikan ke dokter anak atau ke puskesmas dulu boleh. Nanti biasanya dilakukan rujukan ke dokter anak. Nanti kita akan lihat lagi vaksin apa yang belum dapat. Kemudian tetap harus diberikan. Jadi istilahnya untuk vaksinasi ini lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Gitu. Berarti bisa ya? Bisa. Tapi memang ada beberapa vaksin yang kalau sudah lewat jadwal itu tidak bisa kita berikan lagi. Gitu. Maaf Ibu, apakah vaksin itu diberikan di rumah sakit atau harus ke dokter anak atau mungkin bisa tempat-tempat lain gitu? Oh tidak, karena kalau apalagi sekarang program untuk imunisasi ini kan sudah dapat diberikan di pusat layanan pertama seperti di puskesmas atau di posyandu juga sudah ada programnya, imunisasi bisa dilakukan di situ karena kita memang rata-rata pemberian vaksin ini kan yang diberikan oleh pemerintah itu pendistribusiannya pertamanya lewat puskesmas. Nanti puskesmas akan bisa juga dibawa di posyandu, di puskesmas atau untuk beberapa hal yang memang butuh penanganan khusus itu biasanya puskesmas akan merujuk ke rumah sakit. Ada persiapan khusus nggak sih Bu orang tua untuk anak-anaknya yang mau diimunisasi?
Iya pastinya, karena kalau untuk imunisasi ini kita harus yakinkan dulu anaknya dalam kondisi sehat. Oh, sehat. Ya, jadi nanti itu kan ada tenaga kesehatan yang akan menilai anaknya tidak dalam. Ada beberapa yang imunisasi itu kalau batuk pilek ringan itu masih bisa kita Masih bisa. berikan, kecuali mungkin demam. Kalau demam nggak boleh ya, Bu ya? Demam tinggi ya tidak boleh. Tapi kalau hanya batuk pilek ringan tuh masih boleh. Kalau untuk yang per oral yang ditetes itu kalau diare atau muntah itu tidak boleh karena nanti mengganggu penyerapan. Ada jaraknya nggak, Bu? Misalnya anak ini baru seminggu mungkin habis demam atau ada sakit gitu. Sementara dia harus imunisasi, ada ininya sendiri nggak sih, Bu? Kalau yang Habis dia sakit. sakit berat mungkin biasanya 1 atau 2 minggu kita jarakkan. Tapi kalau ringan sih biasanya enggak. Lihat kondisi pasien anaknya waktu datang. Kalau sehat kita lakukan. Masalah vaksin nih, Bu. Benar nggak sih vaksin itu yang kalau boleh dibilang yang ditakutkan masyarakat haram? Benar nggak, Bu? Jadi ada memang vaksin, tapi secara keseluruhan itu dari Majelis Ulama Indonesia itu dan menyatakan bahwa vaksin itu mubah atau boleh. Diperbolehkan. Kan ada satu vaksin yang mungkin center di masyarakat itu karena pada proses pembuatan vaksinnya itu bersinggungan dengan babi. Nah, tapi sebenarnya itu prosesnya itu pada saat pengolahan, bukan di bahan vaksinnya, bukan bahan yang disuntiknya, tapi adalah pada saat pengolahan, dan itu setelah dia bersinggungan itu sudah dilakukan pula proses pencucian berkali-kali. Nah, jadi sejauh ini sih kalau yang dari munginya itu vaksin itu mubah boleh, Bu ya? Boleh. Jadi tidak ada yang strict menyatakan bahwa itu haram, dan beberapa yang biasanya yang dites itu memang sudah halal, ada juga yang halalnya. Itu masalah halal dan haramnya ya, Bu ya, udah Ibu jelaskan juga. Nah sekarang nih, Bu, banyak juga yang bilang kalau imunisasi itu bisa autisme anak jadinya gitu, karena mungkin banyak suntik atau gimana, benar nggak, Bu? Itu hoak. Hoak, Bu ya? Itu pasti hoak. Pasti hoak sekali ya, Bu. Memang dulu kalau nggak salah di tahun berapa ya, 2000-an itu ada satu artikel penelitian yang menyatakan bahwa vaksin itu ada hubungan dengan autis. Tapi setelah ditelusuri ternyata artikel ini palsu, tidak sesuai dengan kaidah penelitian. Nah, sejauh ini pun anak-anak yang sudah dilakukan vaksin itu insya Allah aman, tidak ada, dan tidak ada juga penelitian yang menyatakan bahwa ada hubungan. Tidak ada hubungannya ya vaksin dengan ke masalah itu ya, Bu ya. Iya. Tapi ini sekarang Sobat Sehat RSUD Kota Padang juga ada sesuatu yang baru, yaitu adalah NICU. Nah, mumpung dokter spesialis anaknya ada di sini, NICU, apa itu NICU, Bu? Nah, kita beralih ke NICU. Nah, NICU ini ruang rawatan intensif. Jadi NICU, Neonatal Intensive Care Unit. Jadi di situ untuk melakukan perawatan pada bayi-bayi baru lahir. Disebut juga bayi usia 0 sampai 30 hari. Oh, bayi ya, bayi. Ya. Itu batas neonatus itu kan 28 sampai 30 hari. Apakah semua bayi yang baru lahir masuk situ, Bu? Oh enggak ya? Karena ini namanya kan ruang rawat intensif. Berarti itu akan merawat bayi-bayi yang dalam kondisi berat. Sama seperti ICU-nya orang dewasa. Nah, karena bayi adalah bukan manusia mini, dia harus dapat perawatan yang khusus, maka rawatannya itu di NICU. Biasanya itu bayi-bayi dengan kondisi berat badan lahir rendah, nah, dengan masalah pernafasan, atau bayi-bayi dengan kejang, nah, itu biasanya kita rawat di ruangan NICU. Oh gitu. Kalau boleh tahu, Bu, kapasitas ataupun tenaga mungkin ada perlengkapan di RSUD di NICU sana apa aja nih, Bu? RSUD Padang Panjang ini kan baru buka ruangan NICU. Sekarang kita sudah punya untuk kapasitas NICU itu ada 4 inkubator. Dia ada bisa merawat 4 dengan 2 alat ventilator, ada 2 alat CPAP namanya, alat bantu nafas juga. Kemudian ada ruang rawatan perinatolog.
Logi itu ruangan untuk bed pasien itu ada 6 Gitu. 6 bed. Hmm, Untuk BDW. tenaga ada kita di RSUD kan ada 3 orang dokter spesialis anak dibantu dengan 10 orang perawat Wah, NICU yang banyak juga senior. ya Bu ya. Oke Bu. Itu berarti apakah orang tua boleh masuk Bu ke dalam tuh? Nah, mungkin ini yang agak sedikit ini berbeda. aja ya. Karena sama juga sebenarnya ICU pun Hmm. kan kondisinya kalau untuk bayi karena rentan dengan infeksi, tidak ada untuk jadwal kunjungan. Jadi orang tua mungkin yang bisa masuk itu hanya ayah dan ibu. Ayah dan ya, Bu, ibu, keluarga yang lain tidak bisa, dan itu pun hanya di waktu-waktu tertentu. Berarti tapi kan masih bisa memberikan ASI bagi ibu-ibunya ya Nah, Bu ya. khusus itu mungkin ini nilai tambah untuk NICU RSUD Padang Panjang. Kita menyediakan ruang rawat, ruang untuk ibu menyusui. Oh, ada ya, Bu ya. Jadi kalau ada ibunya sedang dirawat, bayinya sedang dirawat, Benar. si ibu itu bisa tetap mendampingi dengan tinggal atau menginap di ruang rawat. Oh gitu. Berarti untuk keluarga yang lain Kalau keluarga di rumah lain, aja berdoa iya. aja gitu ya Bu ya. Iya. Oke, banyak sekali ya Bu ya fasilitas atau mungkin yang terbaru lah dari RSUD Kota Parangpanjang ya Bu ya. Oke Bu, mungkin yang terakhir nih Bu, himbauan nih Bu mungkin buat sahabat saya dari RSUD Kota Parangpanjang. Silakan Bu. Sahabat RSUD untuk ayah bunda, coba lihat lagi jadwal vaksinasi anaknya. Kalau seandainya belum memenuhi, belum lengkap, coba dianjurkan untuk membawa ke pusat layanan kesehatan untuk melakukan vaksinasi untuk anaknya. Yang pastinya nggak apa-apa terlambat ya Bu ya. Lebih baik terlambat Lebih baik terlambat daripada sama tidak, sekali sama tidak ya. sekali. Nah, jadi jangan lupa nih sahabat sehat untuk vaksin anaknya. Dan jangan sampai nih yang petugas kesehatan juga yang nggak mau vaksin anaknya, banyak juga ya Bu ya. Istilah Minangnya tungkek pambok Tungkek larabah pambok. gitu, jangan ya Bu ya. Oke, terima kasih banyak Ibu telah datang di podcast kita masalah vaksin dan juga ada NICU juga tadi. Dan terima kasih juga buat sahabat sehat RSUD Kota Parangpanjang telah mendengarkan atau mungkin telah menyaksikan podcast kita di hari ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. RSUD Parangpanjang melayani dengan hati.